Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis yang 281 diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla as-subhi." Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku menghafal atau aku hafal dari Nabi SAW 10 rakaat, maksudnya sholat sunnah. Dikenal dengan sunnah rawatib, artinya sunnah yang mengikuti sholat wajib 5 waktu. Rawatib jamak daripada ratib, artinya sesuatu yang rutin dijaga, 5 waktu sholat ya. 2 rakaat sebelum duhur, sudah 2 rakaat ini, 2 rakaat sesudah atau 2 rakaat setelahnya, berarti sudah 4. 2 rakaat setelah maghrib, 6. Di rumah beliau, di rumah Nabi SAW. Jadi kalau sholat maghrib seringkali beliau pulang dan sholat maghrib sunnah di rumahnya. 2 rakaat sudah isya, ini sudah 8, dan ini juga di rumah beliau. Dan 2 rakaat sebelum subuh, ini berarti 10 rakaat. Jangan buru-buru, ada banyak riwayat di bawah. Saya sudah tahu muncul pertanyaan di benak seseorang dan antum. Ada hadis yang 12 rakaat, ada yang begini. Sabar, sabar, sabar. Ada hadisnya, sebentar datang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 74, dan lafaz ini lafaznya Imam Bukhari tentang masalah 10 rakaat salat sunnah rawatib, dan Imam Muslim meriwayatkan juga nomor 504. Dalam riwayat lain milik keduanya, maksudnya miliknya Imam Bukhari Muslim, ada tambahan riwayat wa rak'ataini ba'dal jum'ati fi baiti, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumah beliau. Dan ini tambahan riwayat Bukhari nomor 71 dan Imam Muslim nomor 504. Nanti kita gabungkan semua ya. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan juga, kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Apabila fajar telah terbit, beliau tidak melaksanakan sholat kecuali hanya 2 rakaat yang sangat ringan. Dan ini riwayat Imam Muslim nomor 500. Tentu ini hadis teman-teman sekalian masih bersambung dengan hadis-hadis setelahnya ya. Baik, saya akan bacakan sampai 286. Ini kan hadis kita nomor 281 ya. Kita akan baca dulu sampai hadis 286 secara lafaz, baru kita syarahkan atau penjelaskan ya. Hadis 282 dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, dan ini Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan nomor 74, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'ataini qabla al-ghada. Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi hadis sebelum atau 10 rakaat, cuma 2 rakaat sebelum duhur kan? Sekarang ada tambahan 2 rakaat lagi, karena hadis ini menjelaskan ada 4 rakaat sebelum duhur. Sementara 2 rakaat sebelum subuh maksudnya adalah sama tadi sebelumnya disebutkan tentang sholat sunnah sebelum subuh. Nanti akan kita jelaskan semua ini. Kemudian hadis nomor 283 juga dari Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajr. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sholat-sholat sunnah seketat beliau menjaga 2 rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 72, Imam Muslim nomor 501. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan rak'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 501. Masih kita lanjutkan dulu hadisnya. 284 dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ummu Habibah adalah anaknya Abu Sufyan ya. Beliau berkata, ini salah satu istri Nabi SAW, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man sallat natai ashrata rak'atan fi yawmin wa laylah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis ini akan menjawab pertanyaan sebagian antum ini ya. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya akan dibangunkan untuknya dengan sholat-sholat tersebut sebuah rumah di surga.
Hadis ini riwayat Imam Muslim dan dalam riwayat lain disebutkan tatawwu'an atau salat sunnah. 12 rakaat salat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 503. Dan Tirmidzi meriwayatkan hadis yang senada dan beliau menambahkan arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil fajr. 4 rakaat sebelum duhur, ini berarti sudah 4 rakaat, dan 2 rakaat setelahnya, berarti berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib berapa? 8. 2 rakaat setelah isya 10, dan 2 rakaat sebelum salat fajr 12. Ya, makanya tadi saya bilang jangan buru-buru. Dalam riwayat imam yang 5, ya, semua perawi-perawi hadis dari ahli sunan disebutkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Ini tambahan riwayat lagi, tambahan rakaat. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, ini sudah kita tahu dari tadi ya. Sekarang ada tambahannya, dan 4 rakaat setelahnya. Tadi kan hadis sebelumnya berapa? 2 rakaat setelah, sekarang 4 rakaat setelahnya. Berarti kita sudah tahu hadis tentang 10 rakaat, ada 12 rakaat, ada berapa di sini? 14 rakaat. Ya. Maka niscaya Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad nomor 326, Abu Daud nomor 23, An-Nasai nomor 266, Tirmidzi nomor 293 dan 265, Ibnu Majah nomor 367. Kemudian hadis 285 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini berarti tambahan lain. Karena tadi tidak pernah disebutkan salat sebelum asar, baru hadis ini. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau menilainya hasan, serta Ibnu Khuzaimah menilainya sahih. Kemudian yang hadis yang terakhir yang kita akan jelaskan, tentu penjelasan setelahnya, adalah dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi ats-tsalitsa liman syaa' karahiyatan an yattakhidaha an-nasu sunnah. Hadis ini riwayat Bukhari. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Ini bantahan telak bagi orang yang langsung iqamah setelah azan maghrib. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkannya, bisa dilihat di footnote nomor 638, nomor 74 hadisnya. Nabi SAW mengatakan, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Karena ada sebagian masjid langsung iqamah. Kemudian beliau berkata pada yang ketiga kalinya, diulangi 2 kali, dan yang ketiga beliau mengatakan, bagi siapa yang menghendaki, karena tidak suka atau jangan sampai orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang terus menerus harus dilakukan, seakan-akan pindah menjadi hukum wajib. Tapi bagi siapa yang mau silahkan. Dalam riwayat Ibnu Hibban juga menyebutkan nomor 457, tapi ini adalah penguat saja karena memang masih disoroti oleh sebagian ulama hadis. Anna Nabi SAW shalla qabla al-maghrib raka'atin, bahwasanya Nabi SAW sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Dan ini tentu disoroti oleh para ulama tentang kesahihan hadis ini, karena dia masih syadz, masih ada ya, penilaian-penilaian para ulama dari para perawinya, gitu kan. Jadi yang kuat adalah hadis yang sebelumnya, yang tidak menyebutkan jumlah rakaat sebelum maghrib. Artinya boleh 2, boleh 4, bebas, gitulah. Karena ini dihitung sholat-sholat tatawwu, tambahan. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syams, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Kami dahulu sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, dan
Nabi SAW melihat kami, namun beliau tidak memerintahkan maupun tidak melarang kami. Dan ini tentu diriwayatkan Imam Muslim nomor 573. Artinya maksudnya qabliyah maghribnya ini. Nabi SAW sama sekali tidak melarang masalah itu. Kita sekarang gabungkan semua riwayat ini teman-teman sekalian. Yang pertama dari hadis nomor 281 sampai 286, penjelasan tentang masalah solat sunnah rawatib. Sunnah rawatib artinya solat-solat sunnah yang mendampingi solat wajib. Sebagaimana saya jelaskan tadi, karena rawatib jamak daripada ratib. Ratib artinya sesuatu yang rutin dijaga. Dan itu dinisbatkan kepada solat 5 waktu, karena dia harus dijaga on time di waktunya. Riwayat pertama tadi menjelaskan 10 rakaat, tapi tidak tersebutkan fadilahnya. Ya. Karena Ibnu Umar cuma mengatakan, aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat. Tapi tidak disebutkan dapat apa. Hanya dia bilang saya hafal dari Nabi. Riwayat yang selanjutnya tentang sunnah rawatib menjelaskan kepada kita tentang adanya 12 rakaat. Dan ada penyebutan fadilah. Karena Ummu Habibah tadi Allah mengatakan, aku menghafal dari Nabi SAW 12 rakaat. Ya, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga atau istana di surga. Kalau dipertemukan antara dua riwayat ini yang tadi Ummu Habibah riwayat Imam Muslim, dan riwayat tadi nomor 281 itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, maka kata para ulama tidak ada kontradiktif diantaranya. Karena ibadah sunnah, kalau memang ada riwayat yang menjelaskan tentang jumlah yang lebih banyak, maka lebih afdal mengambil jumlah yang lebih banyak. Walaupun orang kalau mau cukupkan dengan 10 rakaat itu hak dia, bahkan kalau dia tinggalkan dia tidak berdosa. Tetapi untuk mengejar istana di surga, penyebutan jumlah rakaat di hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha mengharuskannya menjadi syarat. Artinya kalau kurang dari 12, fadilah dapat istana tidak didapatkan. Seperti itulah. Walaupun dapat pahala besar. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ulama membedakan antara 12 rakaat ini yang dikenal dengan sunnah rawatib dengan solat-solat sunnah nawafil atau tambahan. Di antara yang dimaksud dengan tambahan adalah hadis tadi yang menjelaskan tentang adanya tambahan 2 rakaat lagi setelah duhur. Lafaz hadis tadi yang berbunyi, hadis riwayat Tirmidzi, ya, bahwasanya siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Kata para ulama, agar seseorang muslim mendapatkan kedua fadilah, dapat istana di surga karena sunnah rawatib, dapat juga pengharaman dari neraka karena mengerjakan atau membulatkan sholatnya 4 sebelum duhur dan 4 sesudah, maka dia boleh menggabungkan niatnya. Maksudnya adalah pada saat dia kerjakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat dan ba'diyah duhur 2 rakaat untuk dapat istana di surga, dia tinggal tambahkan niatnya 2 rakaat lagi sudahnya, sehingga dia bisa menggabungkan kedua hadis, dapat fadilah istana di surga, dapat juga pengharaman